Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengembangan bahan ajar. Ini adalah isi-isi dari pengembangan bahan ajar yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada bahan ajar, yang kedua diktat, yang ketiga bahan ajar yang baik, yang keempat prosedur pengembangan bahan ajar, yang kelima validasi bahan ajar, dan yang keenam contoh instrumen validator. Berikut ini adalah nama-nama kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Saidatul Alfia, yang kedua Rizka Nuzulaili, Ayu Prisya Andana, Muhammad Yusuf Arbiansa, dan juga Faiza Abadia. Masuk dalam bab yang pertama, yaitu bahan ajar. Menurut National Center of Competency Based Training 2007, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Menurut Widodo dan Jasmadi dalam Lestari 2013, halaman 1, bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan komponen pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai bahan belajar bagi siswa dan membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar dapat juga diartikan sebagai skala bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang memungkinkan siswa dapat belajar secara mandiri dan dirancang sesuai kurikulum yang berlaku. Sesuai dengan penulisan modul yang dikeluarkan oleh Direktorat Guruan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003, bahan ajar memiliki beberapa karakteristik, yaitu self-instructional, yaitu bahan ajar dapat membuat siswa mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Yang kedua, self-contained, yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari dapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. Yang ketiga, stand alone, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Yang keempat, adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Dan yang terakhir ada user-friendly, yaitu setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya. Dan ini adalah contoh lembar validasi. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa aspek petunjuk, kelayakan isi, prosedur, dan juga pertanyaan di dalam lembar validasi. Slide selanjutnya tentang diktat akan dibacakan oleh teman saya, Mbak Faiza. Silakan, Mbak Faiza. Oke, baik Mbak Vivi. Maaf ya kalau berisik, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide kedua, yaitu diktat. Oke, next. Oke, diktat menjadi salah satu sumber ajar bagi pendidik di kelas. Pengertian diktat adalah catatan tertulis atau bisa disebut dengan suatu mata pelajaran yang dipersiapkan guru untuk mempermudah ataupun memperkaya materi pada siswa tersebut. Diktat sendiri disampaikan oleh guru dalam proses kegiatan pembelajaran. Diktat dapat menjadi salah satu sumber belajar bagi peserta didik. Bagi guru, diktat dapat juga menjadi unit terkecil untuk suatu mata pelajaran yang dapat berdiri sendiri. Diktat bisa menjadi alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Tujuan pembuatan diktat, yaitu yang pertama adalah tujuan dari dibuatnya diktat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan pelajar peserta didik. Yang kedua,
membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar selain buku ataupun teks. Yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Next. Manfaat diktat sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar bagi peserta didik. Yang kedua, guru tidak lagi tergantung pada buku teks sebagai bahan ajar. Yang ketiga, bahan ajar menjadi lebih luas karena dikembangkan dengan berbagai referensi. Yang keempat, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang kelima, mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik. Yang keenam, dapat digunakan oleh guru untuk kepentingan pengajuan daftar, usulan, penilaian angka, kredit, atau bisa disebut dengan DUPAK. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip pembuatan diktat. Prinsip pembuatan diktat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah relevansi. Relevansi tersebut adalah adanya keterkaitan antara materi yang akan ditulis dengan pencapaian standar kompetensi peserta didik. Yang kedua ada konsistensi, yang berarti konsistensi itu artinya keajegan. Misalnya, jika kompetensi dasar yang harus dikuasai ada 3 jenis, maka di dalam diktat tersebut yang disusun harus meliputi 3 kompetensi dasar tersebut. Yang selanjutnya ada kecukupan. Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya mencukupi untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi yang diajarkan. Next. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang syarat pembuatan diktat. Yang pertama adalah persyaratan isi, membuat materi minimal yang harus dikuasai peserta didik, relevan dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan kemampuan yang akan dicapai, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang bersangkutan, sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan jenjang dan sasaran, materi mengacu pada kompetensi dan kurikulum yang akan digunakan. Yang kedua, ada syarat penyajian. Syarat penyajian tersebut harus terdapat uraian teratur, saling memperkuat dengan bahan lain, menarik minat dan perhatian peserta didik, mengacu pada aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang terakhir, menghindari penyajian yang berlebihan. Selanjutnya, yang poin ketiga, ada syarat bahasa. Pada syarat bahasa tersebut, terdapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan kalimat yang sesuai perkembangan usia peserta didik, menggunakan istilah, kosakata, dan simbol yang mudah dipahami, menggunakan kata-kata terjemahan yang dibakukan. Selanjutnya ada persyaratan ilustrasi yang berisi relevan dengan bahan ajar yang akan dibuat, tidak menggunakan kesinambungan antar kalimat, antar bagian, dan antar paragraf. Yang selanjutnya merupakan bagian terpadu dari bahan ajar, merupakan bagian esensial untuk membantu memperjelas materi. Next. Berikut saya akan menjelaskan tentang format diktat. Untuk format diktat secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada bagian pendahuluan yang berisi daftar isi dan penjelasan tujuan diktat pelajaran. Yang kedua ada bagian isi, yaitu berisi judul, bab, atau topik isi bahasan, penjelasan tujuan bab, uraian isi pelajaran, dan penjelasan teori, sajian contoh, dan soal latihan. Yang ketiga ada bagian penunjang yang berisi daftar pustaka. Next. Untuk materi bahan ajar yang baik akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan membacakan poin yang ketiga, yaitu bahan ajar yang baik. Bahan ajar yang baik, yakni memiliki peranan penting dalam membantu siswa untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Isi dari bahan ajar diantaranya pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa.
Bahan ajar juga berisi substansi, kompetensi, dan menjadi alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Untuk menciptakan bahan ajar yang baik, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Beberapa prinsip itu diantaranya, next. Yang pertama adalah prinsip kebermaknaan. Prinsip ini menekankan pada pemenuhan dorongan bagi peserta didik untuk mengungkapkan ide, pikiran, gagasan, perasaan, dan informasi kepada orang lain, baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya adalah prinsip keautentikan. Pada prinsip ini, bahan ajar sebaiknya memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan kemahiran berbahasanya, seperti berkomunikasi atau dalam bentuk tulisan. Berikutnya ada prinsip keterpaduan. Prinsip ini digunakan pada saat pemilihan metode atau teknik pembelajaran. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam pemilihan antara lain mempertahankan keutuhan bahan dasar, menuntut peserta didik untuk mengerjakan atau mempelajari secara bertahap, saling berkaitan dan bergantung pada bagian yang lain serta runtut sehingga dapat menghasilkan makna yang maksimal. Berikutnya adalah prinsip keberfungsian. Prinsip ini menekankan pada pemberian kesempatan yang luas bagi peserta didik dalam proses belajar yang luas, juga termasuk pengalaman dan informasi belajar, mengarahkan peserta didik kepada penugasan kompetensi tertentu serta mengembangkan kompetensinya. Berikutnya ada prinsip performasi komunikatif. Prinsip ini berfokus pada pengalaman sebagai bahan ajar yang baik. Hal ini dapat berupa kegiatan belajar di kelas, pengamatan yang dilakukan peserta didik maupun pengajar, berlatih dan merenungkan suatu bahan. Hal ini juga dapat dijadikan acuan dalam pembuatan bahan ajar dengan kesesuaian bahan ajar dengan kompetensi dasar siswa. Selanjutnya, adalah poin keempat, yakni prosedur pengembangan bahan ajar. Pada prosedur pengembangan bahan ajar, ada langkah-langkah untuk mengembangkan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Prosedur adalah langkah-langkah pentahapan dan urutan-urutan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi perilaku awal siswa. Hal ini berkaitan dengan tingkat penugasan dan kemampuan mereka dalam bidang ilmu atau mata pelajaran yang akan diberikan. Yang perlu dilakukan adalah pembuatan perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan peta konsep mata pelajaran, serta pemilihan strategi pembelajaran untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh siswa agar berhasil dengan baik atau kompetensi yang bagaimana yang akan dicapai siswa setelah melalui proses belajar, agar dapat mengidentifikasi tema, isu, teori, prinsip, dan prosedur inti yang harus diuraikan dalam topik mata pelajaran untuk digunakan oleh siswa dalam proses belajar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silahkan. Oke, next slide. Agar dapat mengidentifikasi tema, isu, teori, prinsip, dan prosedur, inti yang harus diuraikan dalam topik mata pelajaran untuk digunakan oleh siswa dalam proses belajar. Untuk dapat memilih strategi pembelajaran, diharapkan telah memiliki analisis instruksional dan tujuan pembelajaran, serta telah mengidentifikasi topik mata pelajaran, media, sumber belajar yang akan digunakan dalam proses belajar. Persiapan dan perancangan yang matang sangat diperlukan untuk mengembangkan bahan ajar dengan baik. Beberapa saran yang dapat membantu untuk memulai pengembangan bahan ajar adalah evaluasi, merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang dikembangkan.
Reaksi ini hendaknya dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki bahan ajar dan menjadikan bahan ajar lebih berkualitas. Evaluasi sangat diperlukan untuk melihat efektivitas bahan ajar yang dikembangkan. Apakah bahan ajar yang dikembangkan memang dapat digunakan untuk belajar dan dapat dimengerti, dapat dibaca dengan baik, dan dapat membelajarkan siswa. Di samping itu, evaluasi diperlakukan untuk memperbaiki bahan ajar sehingga menjadi bahan ajar yang baik. Next. Selanjutnya, terdapat cara mengevaluasi bahan ajar dengan baik. Telaah oleh ahli, menteri lebih ditekankan pada validitas keilmuan serta ketepatan cakupan. Yang selanjutnya terdapat uji coba 1-1. Salah seorang siswa akan menjadi sasaran utama bagi pemakaian bahan ajar Anda untuk membaca bahan ajar Anda serta belajar menggunakan bahan ajar Anda, kemudian identifikasi kesukaran siswa tersebut, serta komentar siswa terhadap keterbacaan, bahasa, ilustrasi, perwajahan, dan tingkat kesukaran bahan ajar Anda. Uji coba kelompok kecil. Satu kelompok kecil mengkaji bahan ajar, kemudian diminta untuk memberikan komentar tentang keterbacaan, bahasa, ilustrasi, perwajahan, dan tingkat kesukaran. Yang terakhir ada uji coba lapangan. Untuk memperoleh informasi apakah bahan ajar dapat mencapai tujuan, apakah bahan ajar dianggap memadai, dan seterusnya. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, maka perbaikan bahan ajar yang mungkin dilakukan antara lain, menghilangkan bagian yang dianggap tidak perlu, memperluas penjelasan dan uraian atas suatu konsep atau topik yang dianggap masih kurang, menambah latihan dan contoh-contoh yang dianggap perlu, memilih bahan ajar menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dicerna siswa, memperbaiki kalimat, istilah, serta bahasa yang digunakan untuk meningkatkan keterbacaan, menambah analogi, ilustrasi, dan contoh kasus yang dianggap lebih efektif, menambah penggunaan media lain yang dianggap dapat memperjelas dan membantu siswa belajar. Next. Yang kelima ada validasi bahan ajar. Di sini terdapat pengertian validitas. Menurut Aswar 1986, validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Menurut Ari Kunto 1999, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Menurut Nur Salam 2003, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian validitas di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa validitas adalah suatu standar ukuran yang menunjukkan ketepatan dan kesahihan suatu instrumen. Menurut Ari Kunto 1999, suatu tes dikatakan validitas apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Dalam arti memiliki kesejajaran antara tes dan kriteria. Sisi lain dari pengertian validitas adalah aspek kecermatan pengukuran. Suatu alat ukur yang valid tidak hanya mampu menghasilkan data yang tepat, akan tetapi juga harus memberikan gambaran yang cermat. Gambaran cermat mengenai data tersebut. Cermat di sini berarti bahwa pengukuran itu dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan yang sekecil-kecilnya di antara subjek yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh, dalam bidang pengukuran aspek
fisik, bila kita hendak mengetahui berat sebuah cincin emas, maka kita harus menggunakan alat penimbang berat emas agar hasil penimbangannya valid, yaitu tepat dan cermat. Sebuah alat penimbang badan memang mengukur berat, akan tetapi tidaklah cukup cermat guna menimbang berat cincin emas karena perbedaan berat yang sangat kecil pada emas itu tidak akan terlihat pada alat ukur penimbang berat badan. Next. Demikian pula kita ingin mengetahui waktu tempuh yang diperlukan dalam perjalanan dari satu kota ke kota lainnya, maka sebuah jam tangan biasa adalah cukup cermat dan karenanya akan menghasilkan pengukur waktu yang valid. Akan tetapi jam tangan yang sama tentu tidak dapat memberikan hasil ukur yang valid mengenai waktu yang diperlukan seorang atlet pelari cepat dalam menempuh jarak 100 meter. Dikarenakan dalam hal itu diperlukan alat ukur yang dapat memberikan perbedaan satuan waktu terkecil sampai kepada pecahan detik, yaitu stopwatch. Menggunakan alat ukur yang dimaksudkan untuk mengukur suatu aspek tertentu, akan tetapi tidak dapat memberikan hasil ukur yang cermat dan teliti, akan menimbulkan kesalahan atau error. Alat ukur yang valid akan memiliki tingkat kesalahan yang kecil, sehingga angka yang dihasilkan dapat dipercaya sebagai angka yang sebenarnya atau angka yang mendekati keadaan sebenarnya. Setiap penyusunan instrumen dalam penelitian selalu memperhitungkan beberapa pertimbangan seperti apa yang hendak diukurnya. Apakah data terkumpul relevan dengan sifat atau karakteristik yang dikehendaki, dan sejauh mana perbedaan skor yang diperoleh menggambarkan karakteristik yang akan diukur. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Arbi. Oke, saya akan lanjut menjelaskan dari presentasinya Mbak Priska, yaitu uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kesohihan instrumen yang digunakan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel-variabel yang diteliti secara tepat. Dua karakteristik validitas yang baik yaitu pertama, instrumen yang pengukurannya harus benar-benar mengukur konsep teori yang dianut bukan konsep lainnya. Yang kedua, konsepnya diukur dengan tepat. Sebuah instrumen diketahui tingkat validitas internalnya apabila butir-butir dan faktor-faktor yang membentuk instrumen tersebut tidak menyimpang dari fungsi instrumen. Uji validitas eksternal dilakukan setelah melalui uji coba kepada responden yang diambil sebagai subjek uji coba. Next. Menurut Sudijono tahun 2009 terdapat berbagai jenis validitas antara lain. Pertama, pengujian validitas tes secara rasional. Validitas rasional adalah validitas yang diperoleh atas dasar hasil pemikiran. Validitas yang diperoleh dengan berpikir secara logis. A. Validitas isi, konten atau konten validity. Validitas isi dari suatu tes hasil belajar adalah validitas yang diperoleh setelah dilakukan penganalisasian, penelusuran atau pengujian terhadap isi yang terkandung dalam tes hasil belajar tersebut. Validitas ini adalah yang ditilik dari segi isi tes itu sendiri sebagai alat pengukur hasil belajar, yaitu sejauh mana tes hasil belajar sebagai alat pengukur hasil belajar peserta didik. Isinya telah dapat mewakili secara representatif terhadap keseluruhan materi atau bahkan pelajaran yang seharusnya diteskan atau diujikan. B. Validitas konstruksi. Validitas konstruksi dapat diartikan sebagai validitas yang ditilik dari segi susunan, kerangka atau rekaannya. Adapun secara terminologis suatu tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai tes yang telah memiliki validitas konstruksi apabila tes hasil belajar tersebut telah dapat dengan secara tepat mencerminkan suatu konstruksi dalam teori psikologis. Next. Pengujian validitas tes secara empirik.
Validitas empirik adalah ketepatan mengukur yang didasarkan pada hasil analisis yang bersifat empirik. Dengan kata lain, validitas empirik adalah validitas yang bersumber pada atau diperoleh atas dasar pengamatan di lapangan. A. Validitas ramalan adalah suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauhkah sebuah tes telah dapat dengan secara tepat menunjukkan kemampuannya untuk meramalkan apa yang bakal terjadi pada masa mendatang. B. Validitas bandingan. Sebagai alat pengukur dapat dikatakan telah memiliki validitas bandingan apabila tes tersebut dalam kurun waktu yang sama dengan secara tepat mampu menunjukkan adanya hubungan yang searah antara tes pertama dengan tes berikutnya. Oke, keenam kita masuk ke contoh instrumen validator. Nah, ini adalah beberapa contoh instrumen validator, bisa dilihat di slide-nya ini. Oke, next. Next. Terima kasih. Maaf apabila ada salah-salah kata dari penjelasan saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.